Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Saya yakin luar biasa baik ya. Apalagi saat ini yang sudah bersiap-siap mengikuti persekutuan usia lanjut. Bapak dan Ibu, walaupun kita masih bersekutu secara online setiap 2 minggu sekali di rumah kita masing-masing, saya harapkan tidak mengurangi semangat dan sukacita dari Bapak dan Ibu. Sebab kita tahu kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin ya. Seperti lagu juga berkata, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, siapa yang senang? Tuhan senang. Nah, seperti lagu tadi yang kita dengar, timbul pertanyaan, bagaimana ya caranya kita bisa gembira? Padahal kita saat ini hati sedang gundah. Begini caranya. Buka buku PPUL nomor 266. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Pujilah Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kembali kami mengangkat ucapan syukur kepadamu, karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati kebaikan-Mu. Bahkan kami boleh bersekutu kembali, itu karena cinta kasih dari Tuhan. Tuhan, kami akan memulai persekutuan usia lanjut ini. Kami mohon Tuhan tetap hadir dan memberkati kami, mulai dari puji-pujian, mendengar cerita, dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Gatot, kiranya Tuhan urapi dan kuduskan bibir lidah hamba-Mu itu, supaya apa yang disampaikan dapat kami dengar dengan baik, kami terima dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persekutuan usia lanjut ini ke dalam tangan Tuhan, agar berjalan lancar, tidak ada hambatan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, tema kita hari ini adalah indahnya mendapat kepercayaan. Seperti kita ketahui di dalam berelasi antara manusia, kepercayaan itu mahal harganya. Apalagi kepercayaan yang kita dapat dari Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Kepercayaan yang kita dapat dari Tuhan, apakah karena kita baik, kita kaya,
Kita baik rupa? Kita cakap? Oh, tentu tidak. Lalu bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan itu? Kita tunggu Bapak Pendeta Gatot yang akan menyampaikan firman-Nya nanti. Mari Bapak Ibu, kita buka buku PPUL kita nomor 111, kita nyanyikan lagu Hanya Anugerahnya. Kita nyanyikan lagu ini cukup satu kali saja, dan setelah lagu ini saya akan menyampaikan cerita pendek. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita pendek tentang keyakinan dan percaya. Tolong Bapak dan Ibu dengarkan baik-baik ya. Dikala pagi hari di suatu danau, ada 2 orang pergi memancing. Salah satu pemancing itu bernama Pak Hadi, dan satunya lagi bernama Pak Imam. Ketika Pak Hadi mendapatkan ikan besar, ia selalu memasukkan ke dalam kotak es, biar awet dan tahan sampai rumah, masih tetap segar. Sedangkan Pak Imam, jika mendapat ikan besar, pasti dilepasnya. Awalnya pemancing yang bernama Pak Hadi tak menghiraukan hal bodoh yang berulang kali dilakukan Pak Imam. Akhirnya karena penasaran ia menanyakan, "Kenapa Anda selalu membuang kembali jika mendapat ikan yang besar?" Pak Imam menjawab, "Karena saya hanya memiliki panci memasak yang kecil, jadi ikan yang besar tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam panci yang kecil tersebut. Itulah sebabnya aku selalu membuang ikan yang besar karena tidak bisa memasaknya." Seringkali kita seperti Pak Imam tadi, kita sering membuang kesempatan besar yang diberikan oleh Tuhan. Keyakinan kita terlalu kecil untuk meyakini hal tersebut. Seperti halnya pemancing tadi, ini bukan masalah kita membutuhkan panci memasak yang lebih besar untuk memasak ikan yang besar, tapi semuanya tergantung cara kita untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa kita bisa memasak ikan itu di panci yang kecil. Bapak dan Ibu, apapun itu sebuah masalah,
Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak bisa kita tangani atau kita kerjakan. Ini berarti kita dapat dengan percaya diri dan semangat untuk menjalani hidup yang sulit. Sekian dari saya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan di buku PPUL nomor 232. Mari masuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, bersabdalah kepada kami, ya Allah, jadikanlah hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan, sehingga benih itu bertumbuh dan berbuah. Itulah kesediaan kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini berdasarkan Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Marilah kita menyaksikan tayangan berikut ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1.
Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itulah yang diberitakan oleh Yesus kepada orang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain pada saat itu. Namun, Yesus tidak pernah memberikan definisi tentang kerajaan surga.
Lalu bagaimana para muridnya dan orang banyak pada saat itu bisa mengerti pemberitaan Yesus tentang kerajaan surga? Yesus memakai sejumlah perumpamaan untuk mengungkapkan tentang kerajaan surga. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba atau budak merupakan golongan yang terendah dalam kehidupan sosial pada saat itu. Bisa kita bayangkan betapa senangnya ketika budak tersebut mendapatkan kepercayaan untuk mengelola harta tuannya. Berapa harta yang dipercayakan kepada ketiga budak itu? Bukan sekedar 1 atau 2 atau 10 juta rupiah, tetapi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Talenta merupakan ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal atau sekitar 34 kg. Di dalam perjanjian baru, talenta yaitu jumlah uang yang sangat banyak jumlahnya, senilai 6.000 dinar. 1 dinar merupakan upah pekerja harian dalam 1 hari bekerja. Jika 1 hari mendapatkan upah 100.000 rupiah, maka 1 talenta berarti 600 juta rupiah. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jumlah tersebut merupakan upah 6.000 hari kerja atau upah kerja selama 16,5 tahun. Saudara-saudara, dalam perumpamaan tersebut, hamba pertama diberi 5 talenta sama dengan 3 miliar rupiah. Hamba kedua diberi 2 talenta sama dengan 1,2 miliar rupiah. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta atau setara dengan 600 juta rupiah. Kok beda-beda? Mengapa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi si tuan mengenal betul kesanggupan ketiga hamba tersebut. Lalu pergilah si tuan tanpa pemberitahuan. Setelah sekian lama pergi, tiba-tiba si tuan datang kembali dan memanggil ketiga hamba itu untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing. Setelah hamba pertama dan kedua memberikan pertanggungjawaban mereka masing-masing, si tuan memuji hamba pertama dan kedua. Baik sekali perbuatan, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Mengapa kedua hamba tersebut dipuji? Karena mereka menggunakan kepercayaan dari si tuan untuk mengelola modal, mengelola uang tersebut, sehingga hamba pertama dan hamba kedua memperoleh laba masing-masing 100%.
setelah melaporkan apa yang diperbuatnya, hamba yang ketiga mendapatkan penilaian yang buruk dari si Tuhan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Mengapa diberi penilaian yang buruk? Karena ia diberi modal 600 juta rupiah, tetapi hasilnya 0%. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah, Sang Tuhan yang empunya kerajaan surga, memberikan modal yang besar kepada setiap warga kerajaan surga. Apakah modal yang diberikan Allah kepada kita? Marilah kita pejamkan mata sejenak. Ternyata ada orang-orang yang buta, tetapi mampu berkarya lebih baik, menghasilkan karya yang luar biasa, jauh lebih baik daripada orang-orang yang melek matanya. Ada yang kehilangan tangan atau kaki, bahkan kehilangan tangan dan kaki, bahkan itu terjadi sejak lahir, tetapi ternyata mereka mampu berkarya. Jadi setiap warga kerajaan surga tidak boleh malas, harus gigih berjuang, menggunakan mata, mulut, tangan, kaki, harta, dan seluruh hidup kita untuk memuliakan Allah. Jangan berdalih, saya sudah lanjut usia, saya hanya mau jadi penonton saja. Berapakah usia Anda pada saat ini? Joe Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat, berusia 78 tahun. Ayo, jangan diam saja. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kapankah itu? Saat ini juga. Sebelum Sang Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang kembali ke dunia ini untuk meminta pertanggungjawaban kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi dunia ini untuk setiap upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sertailah kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Tetapi ternyata pada saat ini kami mengalami resesi ekonomi. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun Tuhan mengutus, termasuk bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir. Mampukanlah gereja-Mu untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan menghadapi persoalan-persoalan berat lainnya di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Kami berdoa untuk setiap warga usia lanjut dimanapun mereka saat ini berada. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia. Kami berdoa
kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu boleh memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Lalu tulis di amplop tersebut tanggal persekutuan kita hari ini, yaitu tanggal 17 November 2020. Amplop tersebut Bapak dan Ibu simpan. Dan jika kita sudah boleh bersekutu kembali di gedung gereja, amplop tersebut boleh dibawa. Bapak dan Ibu, mari untuk mengiringi persembahan syukur kita. Saya mengajak Bapak dan Ibu menyanyikan lagu PPUL nomor 333, Tiap Orang Harus Tahu. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, dan juga menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah rasa syukur kami yang kami panjatkan hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri persekutuan usia lanjut pagi hari ini, saya undang Bapak dan Ibu berdiri, kita menyanyikan lagu pengutusan, lagu PPUL nomor 290. Setia, setialah. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Setelah kita menyanyikan lagu Setia, setialah, Bapak Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat, dilanjutkan dengan lagu Bapa terima kasih sebagai penutup dari persekutuan usia lanjut ini. Setia, setia
Saudara-saudara, jadilah saksi-saksi Kristus yang baik dan setia apapun yang terjadi, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Bapa surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.